Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini di rumah Ibu Tati kita dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu. Semoga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Dalam keadaan mendung, keadaan hujan, kita niatkan lillahi ta'ala menuntut ilmu, moga-moga menjadi jalan Allah redha kepada kita, digugurkan dosa-dosa kita, dilipat gandakan pahala kita. Lebih-lebih ibu sekalian, kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan yang Allah lipat gandakan pahala jauh lebih banyak dari hari-hari selainnya. Maka kita berharap keberkahan di bulan Rajab Allah berikan kepada kita, senantiasa berbuat kebaikan, memberi manfaat kepada yang lainnya, dan meninggalkan dosa-dosa. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sekarang masuk ke nomor sudah selesai. Dari tadi. Ibu tinggal makan aja sambil dengerin ngaji. Kita udah selesai ngaji. Karena tidak tahu ngajinya sampai mana tadi, dikira-kira kayaknya lah ya, sampai ke surat Yunus atau bab terakhir kayaknya. Ya berarti sekarang kan memang masuk surat Yunus. Sudah sampai Yunus 33. Sudah saya catat di grup sebagai pengingat. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Yang mau makan minum dipersilahkan sambil mendengarkan. Sekarang 152. Ya, benar ya? Menyayangi anak. Saya bacakan dulu aja. Memiliki anak adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada orang tua. Betapa banyak suami istri yang belum memiliki anak berjuang sekuat upaya agar dianugerahi keturunan. Karena anak sebagai amanah, maka orang tua wajib menyayangi mereka. Rasulullah SAW adalah potret kecintaan orang tua terhadap anak. Beliau biasa memeluk, mencium, dan mendoakan anak-anak serta cucu-cucunya yang mulia. Hasan dan Husain radhiyallahu an, cucu beliau pernah menaiki punggung beliau saat sedang sholat. Beliau membiarkannya dengan tidak bangkit dari sujud. Setelah mereka puas dan turun, baru beliau bangkit dari sujud. Usama bin Zaid radhiyallahu an mengatakan, dahulu Rasulullah SAW pernah mengambilku dan mendudukkanku di atas sebelah pahanya dan mendudukkan Hasan bin Ali di atas sebelah pahanya yang lain. Kemudian beliau memeluk kami berdua. Lalu berdoa, ya Allah kasihanilah keduanya, karena sesungguhnya aku mengasihani keduanya. Menyayangi anak bukan berarti bersikap permisif atau memanjakan, namun memberikan didikan yang baik terhadap akhlaknya serta potensi kecerdasannya, terutama mengajarkan berbagai pengenalan terhadap kewajiban seorang muslim. Adapun keutamaan orang tua yang menyayangi anak dengan tulus diriwayatkan dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda,
melihat seorang perempuan yang membawa anak-anaknya, anak yang satu digendong, anak yang lain berjalan, maka Rasulullah bersabda, ibu-ibu yang mengandung, melahirkan dan menyayangi anak-anaknya, jika mereka tidak mendurhakai suami dan mendirikan sholat, niscaya akan masuk surga. Silahkan dicatat ibu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu yang mengandung melahirkan, ibu-ibu yang mengandung melahirkan dan menyayangi anak-anaknya, jika mereka tidak mendurhakai suami, jika mereka tidak mendurhakai suami dan mendirikan salat, niscaya akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim. Ini ya Bu, jadi keutamaan menyayangi anak, termasuk di sini kesulitan yang dimiliki oleh seorang ibu, di mana ibu itu mengandung ya rata-rata 9 bulan lah, kemudian melahirkan dalam kondisi yang payah, selanjutnya menyusui dan menyayangi mereka hingga balik. Dan apabila ibu tersebut dia telah berusaha mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, kemudian dia tidak mendurhakai suaminya, berarti suaminya redha kepadanya, serta dia menjaga sholatnya, maka Allah akan memberi ganjaran, yaitu surga. Nah ibu-ibu, keadaan ini dijelaskan oleh Abu Umamah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW. Secara hadis sepertinya mudah masuk surga, ya. Nah, tinggal mengandung, melahirkan, ya. Menyayangi, ya, kita gampang. Prakteknya uangnya. Apalagi di sini tidak boleh mendurhakai suami dan menjaga sholat. Jadi ini syarat masuk surganya bagi ibu-ibu, yaitu melahirkan, menyayangi anak, tidak mendurhakai suami, dan mendirikan sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kedudukan ibu, perempuan yang melahirkan itu sangat tinggi. Kedudukannya artinya sangat mulia. Sampai-sampai anak itu diperintahkan untuk menyayangi ibunya melebihi daripada bapaknya. Pernah suatu saat ada sahabat yang bertanya, dia punya bapak sama ibu, mana yang harus aku utamakan? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Sampai diulang 3 kali, baru ayahmu. Karena Rasulullah ditanya berkali-kali, ya dijawab sama. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Terus siapa ya Rasul? Ibumu. Gampangnya ibumu nang. Tapi karena nakok terus, ya berarti bapakmu wis. Aslinya ya sibuk, tapi ya karena dikali terus ya akhirnya yang keempatnya bapak. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita, yaitu ibu, itu punya peran besar dalam kasih sayang kepada anak-anak. Memang kasih sayang seorang ibu terhadap anak jauh melebihi daripada seorang ayah. Kenapa? Karena memang Allah desain begitu. Wanita itu punya perasaan lebih dominan dibanding laki-laki. Menurut Nabi, perempuan itu 9 perasaan, 1 akalnya.
sedangkan laki-laki 9 akalnya, 1 perasaannya. Jadi bandingannya ya 9:1. Makanya ini saling melengkapi. Ulangi ya Bu, saling melengkapi. Wong wedok perasaane luwih akeh ya, wong lanang akale luwih akeh. Nah wong wedok akale sithik, wong lanang perasaane sithik, akhirnya nikah. Nah nikah kan jadi satu sehingga sempurna. Jadi kekurangan istri yaitu akal ditutup oleh suami. Nah kekurangan perasaannya suami ditutup oleh istri. Contoh paling gampang prakteknya tuh Bu, jam 1 malam. 2 orang ya, suami istri ini punya anak bayi. Nah jam 1 malam bayi ini nangis. Nangis. Nah sing tangis sih bapaknya. Nah bapaknya ini lihat anaknya nangis, dia itu mencari kenapa nangis. Dilihat ya, mbok menawa dicokot nyamuk, oh mbok menawa kenapa ngompol, dilihat terus. Habis itu baru digendong untuk dibersihkan. Ternyata apa? Oh ngompol. Makanya ra enak nangis. Nah sama Bu kasusnya jam 1 malam bayi ini nangis. Sing tangis sih ibu. Apa yang terjadi? Ibunya gendong dulu. Habis itu baru dicari sebabnya apa. Oh ternyata ngompol gitu. Itu beda. Jadi nek wong lanang goleki sebabe sik napa to kok nangis. Oh lah ngompol gendong. Nah nek wong wedok ora gendong sik. Itu bedanya akal dan perasaan. Jadi wong lanang iki mikir sik. Yo nangis napa to? Nek wong wedok ora. Ya, perasaan main sih. Contoh anaknya balita misalkan cah TK, balik-balik tekan oman nangis. Nah ibuke ya wis to dipeluk sih, cekeli sih, dilus-lus napa to nang kok nangis, napa to nduk kok nangis. Wis ngono ku. Tapi nek wong lanang ora. Nangis napa? Aku ditutuk wingi lah baru dicekel baru. Ya bedanya begitu. Itulah bedanya laki dan perempuan. Makanya perasaan perempuan itu lebih dominan. Sehingga ini Bu menjadikan sebuah ketentuan. Sebuah ketentuan itu berarti sebuah ketetapan. Apabila terjadi perceraian, pisah ya Bu ya, antara suami dan istri dan masih ada anak kecil. Anak kecil itu ya belum balik lah. Mulai dari bayi sampai balita lah misalkan, tekang. Maka pengasuhan itu diusahakan kepada ibunya. Gampangannya meskipun anak itu milik bapaknya, saya ulangi ya Bu, anak itu milik bapaknya, jadi milik suaminya. Namun karena masih bayi, masih kecil dalam pengasuhan orang tua, maka ibunya lah yang layak untuk mengasuhnya, yang menyusui, yang rumat dan macam-macam. Maka suami yang sudah bercerai tadi punya kewajiban menafkahi, membiayai gitu. Kecuali sang ibu ini atau wanitanya ini bermasalah, maka tidak boleh. Contoh nyuwun sewu, ternyata wanitanya ini melakukan dosa-dosa besar. Wis ora salat, selingkuh, senengane ning diskotik, nyuwun sewu, dosanya banyak. Lah maka punya bayi anak kecil iki aja dikeke. Kenapa? Pengaruhnya besar. Sehingga khawatirnya si anak yang dititipkan ini nanti dapat makannya, minumnya dari jalan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Jadi syarat dalam syariat seperti itu, namun harus melihat konteksnya. Jelas ya Bu? Maka nggak boleh seorang anak kecil itu terus direbut oleh suaminya, kecuali dia memang mampu mengasuhnya, menjaga dari mazharat yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya, pada saat suami ini pada saat suami ini meninggal dunia, maka hak asuh anak sebetulnya jatuh kepada keluarga suaminya.
Saya ulangi ya Bu, suaminya meninggal. Nah, pasti ada anak-anak kecil, maka pengasuhan anak-anak ini kepada keluarga suaminya. Ya sopo ya mbae. Lho mbae wis mati, ya Pak Dene. Oh Pak Dene mati, ya Pak Lee. Lah nek wis ra ono kabeh, ya wis. Berarti bisa diasuh yang lain. Nah, apabila ternyata keluarga suami tidak sanggup, moh aku ra gelem apa jenenge menerima anak-anak itu, kok ndak ribut ning omahku, maka tetap sama ibunya, dengan catatan keluarga suami ini membantu atau melakukan gampangnya kewajiban menafkahinya, membiayai. Itu ya Bu. Nih yang terjadi sekarang kan nggak begitu. Sing cerai ya ora diurusi, ora tanggung jawab, ditinggal mati pun ya merasa kuwi memang anakmu kok, sehingga keluarga sang suami tidak tanggung jawab, nggak mikir dianggap loh kita ibune, padahal aslinya dalam syariat itu kewajiban keluarga suami. Nah, padahal bukan cerai loh ya, ditinggal mati. Nah, padahal kalau ditinggal mati, iya otomatis keluarga suami punya kewajiban membantu. Meskipun itu bukan cerai, itu memang ditinggal mati. Warisnya gimana Pak? Ya, waris siapa? Warisnya ngikuti ini. Yang tapi bapak kan- tadi meninggal. Iya maksudnya gitu dari hukumnya sekarang kata harusnya kan ya dari suami, keluarga suami yang mengandung anak-anaknya. Tapi pada kenyataannya sekarang tuh malah kebalikannya. Tapi masalah waris. Iya Nah, betul. itu loh tak. Betul. Menurut syariat. Nah itu gimana Kak? Jadi lucunya tuh di situ. Bukan lucu lagi, ini karena nggak ngerti. Jadi untuk urusan kewajiban megah, tapi ini urusan hak maju sih. Suaminya meninggal pasti, misalkan ya dia meninggalkan harta, otomatis punya sesuatu yang diwariskan. Maka siapa yang berhak menerima waris ini? Ya pertama istrinya dan anak-anaknya. Istri dan anak, maka istri dapat, anak pun dapat. Nah kalau istri dan anak sudah dapat,